Sebelum nonton videonya, Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Salah. Nah. Halo, assalamualaikum. Kangen nggak dengan smartwatch Z Blaze? Ya, ini adalah smartwatch Z Blaze terbaru, namanya Z Blaze Neo 2. Kalau yang seri Neo ini biasanya harganya di sekitaran 400 sampai 500 ribu ya. Nanti kita cek. Penampakannya seperti ini. Oke, rada-rada sporty. Dengan kalau ngeliat strapnya dari gambar sih kayaknya kulit ya. Neo 2 smartwatch Z Blaze seperti ini juga dari pinggir. Oke, ada penampakannya. Di atasnya ada logo Z Blaze, di kiri ada penampakannya lagi. Oke, kita buka. Setelah sekian lama, akhirnya Z Blaze kirim lagi ya. Semoga ini artinya perindustrian di sana sudah mulai membaik lagi setelah wabah mereda. Dan semoga Indonesia juga segera mereda ya. Oke, ini rada kece nih kelihatannya nih dari smartwatch-nya, penampakannya. Ada aksen merahnya soalnya ya. Sebagai fans Perugia, oke, sebagai tifosi AC Milan ya, saya senang dengan warnanya. Kita skip dulu, kita lihat di dalam paket penjualannya. Ada quick guide-nya atau user manualnya. Ini dari 7 bahasa, sebetulnya cuma 7 halaman ya per bahasanya. User guide about charging dan aplikasinya ini namanya F-Fit. F-Fit. Oke, baru pertama saya coba. Sepertinya yang F-Fit ini. Oke, lalu ada charging dock-nya. Ya, tidak ada apa-apa di situ. Charging dock-nya yang biasa aja ya. Jadi 2 pin magnetik seperti ini. Lalu ada 2 magnet bulat buat membuatnya melekat dengan baik di bagian belakang dari smartwatch-nya. Balik. Ya, seperti itu buat charging dock-nya. Biasa aja ya. Sambil paralel saya install F-Fit-nya di situ ya. 37,76 MB dan ini penampakan dari smartwatch-nya. Nanti ingetin saya buat dipakai di tangan. Oke. Ya. Kece sih penampakannya ya. Dengan dial yang mempunyai angka-angka seperti itu. Sebetulnya dialnya ini malah membingungkan ya. Di pas jam 6 dia malah 12. Jadi dia 24 ya dalam satu lingkaran. Kemudian di sini ada tulisan heart rate sensor, power, back, sport, Z Blaze, dan ya, heart rate sensornya di sini ya, yang 2 ini. Tidak terlalu besar heart rate sensornya. Dan ini materialnya terbuat dari logam ya. Kerasa soalnya solid. Oke. Menyala. Kepijit barusan kayaknya ya, sampai menyala langsung si sensor heart rate-nya. Dan ini untuk strap-nya agak kaku karena tebal seperti ini. Tipenya adalah synthetic leather ya. Ini nggak mungkin kulit asli sih kayaknya. Dengan aksen warna merah, termasuk di bagian smartwatch-nya ini ada aksen merah dari karet. Saya suka aksen merahnya dan bentuknya sebetulnya bisa dibilang biasa-biasa aja ya, mainstream. Tapi berkat aksen merahnya dan perpaduan penempatan tombolnya, strapnya juga, jadinya terlihat lebih kece aja. Dan ini strapnya ukurannya biasa, maksudnya sekitar 22 mm. Dan kamu bisa ganti dengan strap jam tangan biasa ya di toko jam. Mudah sekali melepasnya. Kita coba pasang di tangan dulu ya, sebentar ya. Seperti ini penampakannya di tangan. Kece. Lebih dekat lagi, silakan. Oke, ada raise to wake ya. Jadi diputar pegangan tangan, dia menyala layarnya dan layarnya penuh bulat. Lalu ini tombol untuk back dan ini tombol untuk power. Tombol untuk power ini berfungsi sebagai tombol home juga ya, langsung ke depan seperti itu. Sementara ini tombol untuk back. Dari back ini langsung masuk ke mode sport ya. Ada running, climbing, walking, riding, football, basketball, pingpong dan badminton. Dan bagusnya, smartwatch ini bisa langsung menyala tanpa harus pairing dulu. Jadi pairingnya bisa belakangan. Kemudian kalau kita swipe, oke, ini ada blood pressure testing. Jadi ada tekanan darah, walaupun untuk masalah akurasinya, saya sarankan jangan terlalu percaya ya. Ini pakai untuk indikator saja. Kalau misalkan rada tinggi dibandingkan biasanya, segera cari tensimeter yang medis atau segera cek ke yang berkompeten untuk mengecek tekanan darah seperti ini. Jadi hanya untuk indikator ya. Kemudian ini ada heart rate. Oke, dari tadi udah menyala heart rate-nya dan terukur 92 beat per menit. Oke, 92 beat per menit. Dan ini ada informasi untuk aktivitas yang sudah dilakukan. Oke, segitu aja. Ternyata blood pressure, heart rate, activity. Itu kalau di swipe dari kiri ke kanan. Sekarang kalau swipe dari kanan ke kiri,
sama ya. Kalau swipe-nya dari atas, oke, ada toggles. Di situ kita lihat ada QR code, ini masalah brightness, bisa diatur juga, bisa lebih terang. Tapi menurut saya yang tadi juga udah cukup terang ya. Kemudian ada do not disturb mode. Lalu ini ada koneksi dengan smartphone. Layarnya berwarna, tenang saja. Dan ini ada setting, ada tema ini watch face ya. Jadi ada yang seperti ini. Ada dial yang analog. Oke, ini yang default. Kita coba setting lagi watch face-nya. Dial analog, informasi-informasi, tanggal dan baterai. Lalu ini yang tadi default dipakai yang ini ya. Lalu ini ada yang dialnya digital, gambar gunungnya. Cepet banget ini screen time out-nya. Jadi bentar-bentar udah masuk ke home screen lagi. Oke, ada 3 ya secara default temanya. Coba pilih yang ini. Oke, sudah terpilih. Warnanya di kamera kelihatan kan jelas, padahal ini brightness-nya masih yang cukup rendah ya. Jadi nggak usah tinggi-tinggi banget brightness-nya. Sekarang kalau di swipe dari bawah ke atas, ada stat yang tadi, back, HR, BP, ini menu lengkapnya sekarang. Stat, HR, heart rate, blood pressure, yang sport yang tadi, ada sleep monitoring, notification, backnya dari kiri ke kanan ya, swipe. Lalu ada countdown dan stopwatch, lalu setting yang tadi ya. Setting ini ada screen off-nya, bisa di set 5 detik sampai maksimal 8 detik. Sistem, reboot, reset, about, shutdown, about, equipment model, Neo 2. Simple sebetulnya menunya ya, tapi kita akan coba pairing dulu. Siapa tahu dengan pairing ke smartphone akan ada fitur yang di-unlock ya, atau tambahan fiturnya. Halo, kontak, phone call logs, record video, location, media, banyak banget ya permission yang di request, hati-hati aja. Kemudian sudah masuk, kita akan coba pairing dari mana ya? Dari sini. Plus connecting device. Dia minta location juga. Searching for devices. Oke, klik refresh ya. Lalu muncul langsung Neo 2. Connect. Oke, sudah connect. Nah, ini harus hati-hati juga kalau kamu sudah pakai smartwatch-nya buru-buru pairing. Karena untuk pairing, dia nggak diminta konfirmasi di smartwatch-nya. Jadi kalau kamu udah nyalain, tiba-tiba ada orang pairing kan bahaya juga ya. Oke, kita lihat nih fitur di aplikasinya untuk smartwatch-nya. Oke, untuk notifikasi dia akan minta akses F-Feed-nya. Kita skip aja dulu. Incoming call, SMS notification bisa. Kemudian more setting, ini ada meeting, drinking water, medication, sedentary, dan alarm. Lalu ada third party. Nah, third party-nya ini aplikasi-aplikasi yang bisa di-set untuk notifikasinya diteruskan ke smartwatch ya. Tidak semua aplikasi, tapi cukup banyak. Ada WeChat, LinkedIn, Skype, Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp, Viber, Line, Gmail, Outlook, Instagram, dan Snapchat. TikTok nggak ada ya, TikTok ya. Kemudian, kita lihat juga ada continuous heart rate monitoring. Jadi bisa diukur secara berkala heart rate-nya. Dan secara default memang ini udah ya, lift wrist to light the screen. Oke, jadi putar pergelangan tangan untuk menyalakan layar sudah. Equipment wearing method di kiri kanan bisa diatur juga. Unit setting, metric, device clock format 24 jam. Device firmware update. Ada tidak? Oh, udah latest, nggak bisa ya. Set snapshot. Yes. Oke, ini bisa buat tombol narsis juga. Jadi buat remote shutter kamera caranya dengan digoyang. Tuh, dia langsung masuk ke timer ya. Dan diambil fotonya. Oke, barusan goyang sedikit juga langsung keambil fotonya. Tapi dia pakai aplikasi kamera dia sendiri ya. Lalu find device. Oke, getar-getar tuh. Kemudian sisanya udah ya, ini untuk health trackingnya, ada target dan lain-lain. Dan tentu saja nanti ada grafisnya, datanya sudah sejauh mana dilakukan. Oke, apakah ada tambahan menu setelah connect ke smartphone? Kita akan lihat stat, HR, BP. Oke, nggak ada ya. Jadi menunya benar-benar seperti yang tadi. Kebanyakan sih memang buat notifikasi sama buat health tracker aja ya, activity kayak
lari, olahraga, dan lain-lain, kemudian heart rate dan juga blood pressure. Sisanya ada stopwatch sama countdown ya. Jadi nggak ada yang lain-lain, termasuk temanya. Sepertinya nggak nambah juga temanya ya. 1, 2, 3. By default hanya ada 3 ini. Saya pakai yang ini karena menurut saya ini yang paling keren kelihatan ya. Dan ini kelihatannya sporty banget jadinya setelah pakai tema yang ini. Oke, untuk harga kita akan cek di Shopee. Ya, di Shopee udah ada yang jual star seller tuh Rp571.000. Kalau beli 2 diskon Rp5.000. Dan yang lebih murah lagi nih, Rp558.000. Berarti bener ya, harganya sekitar 500 ribuan. Dan buat saya untuk 500 ribuan sih udah lumayan kece ya. Walaupun fiturnya nggak terlalu spesial juga, tapi esensial lah, lumayan cukup. Dan heart rate sensornya kurang besar ya. Mungkin pilihannya di 500 ribuan kalau nggak mau dari Z-Blast, mungkin dari brand yang lebih worth it, lebih branded, itu dapatnya Smart Band biasanya ya. Oke, kemudian ini layarnya menurut saya bright, jadi enak buat dipakai karena punya brightness yang sangat cukup. Ini padahal belum ini ya, belum full brightnessnya, tapi sangat kelihatan jelas di kamera pun. Jadinya mungkin bisa cukup masuk daftar rekomendasi ya buat teman-teman yang suka dengan penampakannya seperti ini. Kalau fitur sih ya bisa dibilang standar ya. Kebanyakan smartwatch juga sudah begini. Tapi paling nggak ini layarnya penuh bulat, brightnya cukup, dan juga full touch sensor ya. Jadi layarnya beneran touchscreen, tidak mengandalkan satu tombol di bawah layar seperti kebanyakan smartwatch yang ngaku-ngaku touchscreen. Oke, gitu aja video ini untuk memupus rasa kekangenan kita terhadap produk dari Z-Blast. Kalau tertarik, linknya akan seperti biasa ada di deskripsi video ini ya. Dari Kota Cimahi, kita cukupkan videonya di sini. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.